Halo, selamat bergabung lagi di channel Hierology Project. Untuk project kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat winglet untuk dipasang yang di bawahnya side skirt samping kiri dan kanan untuk mobil ya. Dan ini langkah pertama adalah membuat cetakan atau moldingnya. Di sini saya membuatnya, saya buat dari besi holo kotak ya. Jadi holonya ini dengan lebar 10 cm dan untuk ketinggiannya saya buat 2 cm karena nanti akan saya potong ketinggiannya menjadi 10 mm atau 1 cm. Dan ini pembuatan moldingnya saya las di pada ujung-ujungnya aja dan saya tag las aja. Kemudian langkah berikutnya yang kita siapkan adalah wax ya. Ini adalah wax atau untuk mold release supaya tidak lengket pada saat pengolesan bahan fiberglass, yaitu gel coatnya supaya tidak nempel. Dan ini cetakannya sudah siap ya. Dan bahan selanjutnya adalah plastisin atau ini untuk mainan anak-anak ya. Ini juga wax ya. Bahan dasarnya adalah wax dan langkah berikutnya adalah mengoles wax atau mold release pada molding atau cetakan. Dan ini adalah pengolesan yang lapis pertama ya. Nanti akan saya lapis 2 lapis untuk pengolesan waxnya atau mold release-nya. Dan setelah itu kita harus menutup bagian celah pada pojok-pojokannya menggunakan plastisin ya, supaya cairan dari resin itu tidak masuk ke celah-celah pada pojok-pojokan molding atau cetakannya. Dan ini hasilnya bisa kita lihat ya, ujung-ujungnya pojokan ini sudah saya tutup menggunakan plastisin. Nah, kemudian kita oles lagi yang lapis kedua untuk wax atau mold release-nya supaya tidak lengket nanti resinnya. Jadi ini bahannya untuk winglet side skirt itu saya menggunakan bahan fiberglass ya, yang mana resinnya saya menggunakan resin polyester. Oke, kita sambil oles-oles ini 2 lapisnya sampai merata dari ujung hingga ujung, jangan sampai terlewatkan ya. Dan langkah selanjutnya adalah membuat gel coat ya. Tapi ini saya buat gel coatnya. Jadi gel coat itu kan bahannya resin polyester dan dicampur dengan aerosil, tapi ini saya tidak menggunakan aerosil. Kebetulan untuk gel coatnya ini saya dapat dari resin polyester yang sudah cukup lama ya, sudah mengental sekali, ini sudah kental jadi menyerupai gel coat. Karena gel coat itu identik dengan kental dan keras ya, karena dicampur dengan aerosil supaya bisa kental, supaya bisa enak untuk dioles-oles, dan hasilnya juga keras untuk aerosil dengan resin polyester. Tapi ini saya menggunakan resin polyester aja yang sudah mengental. Ini saya beli sekitar 2 bulan yang lalu dan sudah sedikit mengental, tapi saya gunakan bisa karena sudah saya coba, saya campur menggunakan hardenernya, itu bisa mengeras dengan baik dan tidak pecah. Oke, ini sudah saya campur menggunakan hardener, jadi bisa langsung dioles untuk resin polyester yang sudah mengental ini. Oke, untuk pengolesannya ini untuk tahap pertamanya atau lapis awalnya ini cukup pelan-pelan saja ya, supaya hasilnya nanti bisa merata. Oke, dari ujung hingga pojok-pojokan ini semuanya kita oles menggunakan resin polyester yang sudah kental bisa, atau jika tidak memiliki resin yang sudah mengental itu bisa resin yang baru dicampur dengan aerosil. Oke, lanjut ya. Ini pengolesannya untuk lapis pertamanya. Dan untuk lapis pertama ini itu keringnya ya, itu nanti keringnya
sekitar 4 jaman ya, sekitar 4 atau 5 jam. Dan untuk pengolesannya bisa kita lihat pelan-pelan saja dan sedikit-sedikit aja untuk campurannya. Itu saya campur sedikit demi sedikit, tidak langsung saya tuang semua dan dicampur dengan hardener ya. Jadi sekitar 100 cc nanti habis saya tuang lagi, saya oles lagi seperti itu, karena saya nanti takutnya salah takar atau bisa mengeras, nanti belum selesai tapi bisa mengeras. Jadi seperti ini ya untuk cara saya membuat winglet untuk body kit di bagian bawahnya set skirt. Oke, setelah selesai dioles semuanya, ini kita siapkan mat atau serat fiber. Ini serat fiber glass ya. Ini serat fiber glass yang 300 GSM. Jadi ini cukup ya, cukup tebal lah. Lebih tebal lagi itu pakai 400 GSM juga lebih baik lagi, karena nanti tidak perlu banyak-banyak untuk lapisannya. Kalau 300 atau 400 GSM itu cukup 2 kali saja sudah bisa ya, sudah bisa dipakai, atau cukup tebal lah. Nanti hasil ketebalannya kira-kira nanti sekitar 2,5 mm atau sekitar 3 mm untuk 2 lapis. Untuk bahan fiberglass jika memakai 300 GSM atau 400 GSM. Oke, untuk pengolesannya ini dicocol-cocol ya, bukan digeser-geser ya. Dan untuk tahap lapis pertama pada penempelan fiberglass itu jedanya atau keringnya untuk gel coatnya tadi itu sekitar 4 jam. Kemudian baru bisa kita lapisi menggunakan fiberglass, karena saat pengeringan 4 jam itu masih kering sentuh ya, masih kering sentuh dan bisa dilapisi untuk fiberglassnya. Dan ini sudah lapis kedua setelah hari berikutnya, karena ini tadi sudah sangat larut malam ya, jadi saya tunda hingga hari berikutnya. Tapi alhamdulillah masih bisa dipakai ya untuk lapis pertama tadi, karena saya coba saya sentuh ternyata masih kering sentuh. Jadi karena mungkin hardenernya yang kemarin itu masih tidak terlalu banyak ya. Untuk perbandingan hardener dengan resin polyester itu 1:100. Jadi 1 tetes hardener itu kemudian 100 tetesnya resin polyester, kira-kira seperti itu. Jika ditambahi 2 tetes itu masih mungkin bisa ya. Tapi kalau lebih itu kemungkinan keringnya akan cepat dan hasilnya akan mudah pecah. Oke, ini sudah lapis kedua, kita cocol-cocol untuk penuangan fiberglassnya atau pengolesannya ya, tidak digeser ya, tapi dicocol-cocol, ditekan-tekan supaya tidak rusak untuk serat fiberglassnya. Oke, ini sudah selesai. Kemudian besoknya atau siangnya itu bisa kita lepas, dan karena ini sudah menggunakan mold release dari wax ya. Nah, ini kan bisa kan, enak kan untuk melepasnya. Nah, tanpa ada congkel-congkel, tanpa ada kendala sedikit pun, dan sudah berhasil dilepas dengan mudah sekali. Oke, seperti ini hasilnya untuk winglet yang dipasang pada bagian bawahnya side skirt mobil. Nah, ini kan ada yang menempel untuk plastisinya, ini ada sedikit menempel, nanti akan kita bersihkan. Dan ini harus dicuci ya, karena wax itu nanti kalau dicat atau didempul itu nanti tidak merekat ya, karena ada bekasnya wax atau mold release ya. Oke, ini setelah itu saya cuci, kemudian baru akan saya potong untuk bagian lebihannya, karena ketinggiannya ini saya lebihi 1 cm atau ketinggiannya kan
2 cm, nanti akan saya potong menjadi 1 cm. Nah, untuk sebelum dipotong itu kita marking ya, kita garis dulu. Dengan ini saya menggunakan batang aluminium yang tebalnya 1 cm, kemudian saya garis hingga hasilnya seperti ini, bisa lurus. Nanti pemotongannya juga supaya lurus jika kita garis terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita lakukan pemotongan menggunakan batu gerinda potong. Untuk pemotongannya ini hati-hati ya, karena kita menggunakan gerinda potong. Jika nanti posisi gerindanya itu tidak lurus, tentunya hasilnya juga nanti tidak lurus juga, meskipun sudah kita marking menggunakan penggaris. Oke, jangan lupa juga ya untuk pemotongannya ini gunakan masker, karena serat dari hasil potongannya itu atau sisa potongannya itu nanti berterbangan, nanti jika masuk ke paru-paru juga berbahaya, karena fiber gelas itu tidak bisa diurai oleh tubuh kita. Oke, ini sudah tahap pemotongan yang skirt yang kedua, dan hasilnya seperti ini. Ini masih pemotongan ketebalannya aja, yang awalnya 2 cm dipotong menjadi 1 cm. Dan langkah selanjutnya kita potong untuk bagian tepiannya yang lebarnya awalnya 12 cm, ini saya jadikan menjadi 11 cm. Dan tentunya digaris dulu ya teman-teman, seperti yang saya lakukan pada pemotongan ketebalan yang pertama tadi. Oke, setelah itu kita potong semuanya, atau 2 piece ini kita potong hingga lebar 11 cm. Kemudian langkah selanjutnya adalah pendempulan, karena tidak mungkin hasil dari fiberglass itu ada sempurnanya, nggak akan ada, karena fiberglass itu sifatnya akan menyusut jika mengering dan pasti ada sedikit bergelombang. Jadi untuk itu kita harus mendempul dan sekaligus untuk merepair jika ada lubang-lubang pori-pori dari proses pengeringannya dari resin polyester itu tadi. Oke, ini pendempulannya saya lakukan sedikit-sedikit saja, secukupnya aja, supaya bisa hasilnya tidak bergelombang ya. Jadi setelah itu baru kita sorry ya, ini saya agak sedikit batuk. Dan setelah itu kita sanding ya, atau kita amplas menggunakan mesin gerinda yang menggunakan tatakan amplas ya. Ini saya menggunakan grid 240 cc untuk amplasnya. Kemudian jika sudah selesai baru kita lakukan proses berikutnya, yaitu proses pelapisan epoxy filler. Jadi sebelum dicat itu harus di epoxy filler supaya nanti daya rekatnya lebih baik lagi. Oke, setelah kita lakukan pengecatan epoxy filler, barulah kita harus mengecat dengan warna yang kita inginkan. Ini saya cat warna hitam ya. Dan ini hasilnya, ini hasil dari epoxy filler. Setelah itu baru kita naik cat warna hitam, karena epoxy filler ini juga keringnya lama, sekitar 4 jam sampai 12 jam. Setelah itu kita tunggu kering dan bisa kita lakukan pengecatan warna yang kita inginkan. Jadi ini saya mengecatnya warna hitam ya. Nah, ini pengecatannya warna hitam glossy, jadi sesuai dengan selera saya. Jika teman-teman ingin mewarnai warna hitam doff ataupun warna merah juga cukup ya, cukup bagus juga, sesuai selera sih. Dan ini hasilnya ya, ini hasil pengecatannya hitam glossy. Dan setelah itu saya diamkan di dalam ruangan ya. Ini hasilnya
Ini dengan dimensinya ya, panjang sesuai dengan bodi mobil. Untuk ketebalannya 1 cm dan lebarnya 11 cm. Oke, cukup ya untuk video kali ini, karena juga sudah durasinya cukup panjang untuk video pembuatan winglet untuk side skirt samping kanan dan kiri untuk bagian bawahnya. Dan untuk video pemasangannya kita lanjut di part kedua. Oke, terima kasih sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Apabila video ini bermanfaat, silakan share ke media sosial lainnya, dan yang belum subscribe silakan subscribe. Jangan lupa juga di like video ini. Oke, terima kasih.